pulang lewat depan situ, terus kalau lihat kayak perempuan Pakai baju apa? putih lusuh gitu. Umumnya kayak gitu. Kunti ya? Umumnya itu. Mbak Kunti. Kunti sama kayak genderuwo mungkin ya, pas di gunung itu merbabu sekali. Hitam gede banget, tapi kok di pinggir jurang gitu kan jalurnya cuma sini kan jurang gitu. Pas itu di Gunung Merbabu sekitar jam 3 itu gamelan jelas banget. Gamelan. Kendangnya itu jelas banget. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di program kisah kita MFO Channel. Nah, kali ini kita kedatangan adik saudari kita yang beliau itu Masya Allah sudah berjuang lama untuk menghilangkan ya mungkin penglihatan-penglihatan yang nggak bisa dilihat oleh orang. Dari beliau bisa dibilang sebagai indigo atau indera keenam lah. Gimana hakikatnya nanti insya Allah akan kita kaji sambil ngobrol-ngobrol pengalaman dari Mbak Dina. Assalamualaikum. Ustaz. Nah Mbak Dina ini awal melihat sejak kapan Mbak? Sejak masih kecil sih Ustaz. Kecil? Kecil. Umur berapa? Ya, kira-kira? 7 tahunan ya udah masuk MI itu. Berarti awalnya itu dari MI ya? Bukan dari iya. kecil, bukan TK gitu belum? Enggak, pokoknya belum. Seingat saya. Yang penampakan yang pertama kali Mbak lihat waktu itu apa? Kayak perempuan lagi jalan ke arah kayak apa namanya kan di desa saya tuh ada yang namanya jembatan Kelapa ya, menuju ke desa Kelapa itu Banjarnegara. Nah itu waktu Bangda Maghrib habis sholat Maghrib itu berjamaah, tapi kan saya masih kecil sama teman-teman gitu Ustaz. Nah itu kabur lagi pada zikir itu kabur mau ngaji depan-depanan gitu. Nah terus pulang lewat depan situ, terus kalau lihat kayak perempuan, terus saya tanya ke teman saya, lihat itu enggak gitu, terus mana? Terus saya tengok lagi udah enggak ada. Pakai baju apa? Putih lusuh gitu. Umumnya kayak gitu. Kunti ya? Umumnya itu. Mbak Kunti kabut. Begini, dia posisinya gimana? Melayang apa ada di pohon apa ada di Iya, kayak di tengah-tengah jalan gitu. Jalan kayak kecil ke bukit itu. Nah, itu di tengah-tengah. Berarti dari jauh. Mbak lihat wajahnya gitu? Enggak, soalnya dia dari belakang, kayak mau ke atas gitu. Jalan gitu, tapi enggak tahu melayang apa enggak terlalu. Rambutnya panjang? Panjang. Seberapa yang Mbak lihat? Hampir seini kayaknya. Ke kaki tapi nutupi ini ya? Nutup. Terus sejak Mbak ngelihat itu, peristiwa berikutnya terus berlanjut? Kayak itu. Biasanya kan orang awam lihat kayak gitu kan pasti akan ada benturan. Mungkin apa ya, mungkin bisa dibilang itu benturan energi gitu. Mbak, waktu habis ngelihat pertama kali, yang dirasa ada ini nggak sakit-sakit badan gitu atau demam atau? Itu enggak sih Ustaz. Biasa aja ya? Kecil, pas kecil. Terus habis itu lihat apa yang Mbak? Kayak di rumah dapati? sih, seringnya tuh di rumah. Kayak kejadian lampu mati sendiri, kayak ceklek gitu. Tapi ada bunyinya, saklar, ceklek-ceklek. Terus kayak apa? Kaki orang lewat. Pakai jari gitu di rumah. Pakai jari? Pakai jari. Kok tahu pakai jari itu? Mbak lihat apa cuma suara? Lihat kakinya lewat jalan mau ke arah depan itu pakai jari. Tak kira ibu, tapi ibu pas itu lagi di dapur lagi nyuci piring. Soalnya ibu kan dulu sering pakai jari tuh, kemben jari kalau di rumah. Tapi bukan. Kakinya normal apa pucat apa gimana? Putih banget. Putih? Putih banget. Nah waktu sih lihat Kunti itu lihat kulitnya juga nggak? Enggak. Baju tak. Putih pucat kali ya? Kayak mayat gitu ya? Iya, putih banget. Terus yang paling serem yang pernah Mbak dapati apa Mbak?
Paling serem itu pas apa pulang dari Semarang itu yang kakinya itu dipegangin terus ketemu lagi di tikungan yang biasa kata orang-orang itu angker gitu. Tikungan mana tuh? Tikungan mana ya Bu? Sama tuh Yang Tebuan itu. Iya. Yang menuju ke Desa Bantar Barang. Biasanya dari itu apa? Pasar Paing namanya itu ya di Desa Bedagas apa itu ya, Din. Di Purbalingga? Iya, Purbalingga. Menuju ke desa Kecamatan kita. Itu biasanya Iya, iya. di situ banyak kejadian karena tapi ini sering yang lihat terbang katanya itu. Pas pakai motor ya. Apa? Kunti terbang. Apa? Yang terbang apa? Kayak Kunti apa ya? kunti Iya. Di daerah situ ya, sering itu. Berarti sosok yang Mbak lihat seringnya Kunti ya? Kunti sama kayak genderuwo mungkin ya pas di gunung itu merbabu sekali. Hitam gede banget, tapi kok di pinggir jurang gitu kan jalurnya cuma sini kan jurang gitu. Di situ memang banyak banyak jurangnya ya kalau lewat apa Ganjik itu. Iya, banyak sih emang. Kan Merbabu kan ya terkenal view-nya paling indah ya. Bagus sih. Tapi ada genderuwo di situ ya. Ada Cuma lihat genderuwo tok apa ada yang lain? ada di pas sekitar apa bunga Edelweiss itu kan emang merbabu kan banyak Edelweiss. Kayak padang Edelweiss itu kayak nggak tahu bentuk apa ya. Kecil terus kayak palanya tuh kayak tuyul tapi nggak tahu apa kayak lompat-lompat gitu. Palanya besar, Iya, tapi badannya kecil. badannya kecil. Casper. Nih. Kayak alien gitu kan? Berapa? Satu apa banyak? Satu pas itu, kayak lompat-lompat di sekitar bunga Edelweiss. Lihat ada wajahnya atau cuma dari kejauhan juga? Enggak, rada jauh sih, tapi dia lagi lompat-lompat. Oh berarti Mbak lihatnya sosok per sosok ya, enggak alam ya? Enggak, Alam itu maksudnya apa pernah nembus ke alam mereka, ngelihat gimana teknologi mereka, tempat tinggal mereka, perkampungan mereka, enggak itu pernah sampai. enggak pernah. Cuma paling suara-suara tok. Pas itu di Gunung Merbabu, sekitar jam 3, itu gamelan, jelas banget. Gamelan. Kendangnya itu jelas banget. Itu bukan orang barang gawe di bawah terus suaranya. Enggak, udah rada atas soalnya. Biasanya kan dari desa terus suara sound systemnya tuh kedengaran bukan karena itu. Mustahil ya. Bukan, suaranya tuh dari atas. Oh dari atas. Dari atas. Ibu ketika Mbak Dina mengeluhkan kayak gitu ya, tanggapan ibu gimana dulu selaku orang tua? Kan tentu anak kecil gitu kan ngaduin kayak gitu. Awalnya sih hal yang biasa lah, ya, hal yang biasa enggak itu. Tapi kesini-sininya sudah semakin kuliah waktu MTS ya juga ya itu ya lagi pramuka namanya. Terus kayak hal biasa, memang tempat itu begitu ngaten. Terus sampai SMA lah sekarang baru sudah kuliah sudah berkali-kali katanya kalau pulang mesti sering melihat kayak ada orang barusan meninggal kayak gitu. Orang apa? Kayak ada orang barusan meninggal tapi ada itunya orangnya pakai putih-putih. Sering ketika pulang dari Semarang katanya, apa iya ya apa wajar ya. Masa iya sering pikir sendiri sama itu kakaknya. Masa sering pulang dari Semarang sering ada orang meninggal habis meninggal. Apa itu alam yang dilihat dini apa tak kira begitu apa itu beneran kayak gitu apa sih pertama sih ala kebetulan kamu pas pulang ada orang meninggal kayak gitu di jalan loh dalam perjalanan mesti katanya lihat orang pakai putih-putih semua kayak gitu ada bendera kuning seperti itu. Terus lama-lama kayak apa mungkin dia kayak melihat ada alam gaib kayak gitu mungkin orang lain nggak lihat kayak gitu. Awalnya biasa saja awalnya. Jadi putih-putih ini manusia apa bukan? Nah itu yang ya. mana? Nah dia yang nggak nggak tahu tahu. katanya. Iya. Saya sih pertama. Tapi ada bendera putih memang. Ada kayak kuning putih, kayak ada yang kuning ada yang putih gitu. Tapi setiap pulang ke Semarang, pulang dari Semarang ke rumah itu pasti ada orang meninggal atau enggak kecelakaan. Entah mungkin ya emang kebetulan ya Ustadz, mungkin kayak peringatan buat hati-hati atau apa di jalan. Tapi itu setiap pulang pasti ada gitu. Sensasi apa yang Mbak rasain ketika ngelihat penampakan kayak gitu? Takut atau biasa aja? Penasaran tapi takut gitu Ustadz.
Pernah nggak Mbak samperin, dia nampakin terus misal dari sana tuh dia nampakin Mbak samperin gitu? Enggak, kabur saya Pak Ustadz. Masih takut. Belum biasa. Nanti kalau nampakin lagi naudzubillah ya, tapi kalau mereka iseng lagi datangnya aja. Apa sih kok? Tanya aja, ngapain kamu itu? Pasti dia yang kabur, nggak mungkin dia menjogrok di situ aja. Paling kalau di rumah. Berarti di rumah sosok itu sering banget mewujud kayak ibu ya? Iya, Perempuan. bahwa di rumah itu perempuan. Setiap tengah malam juga kebangun kayak dengar orang naik tangga, tak 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 tak. Ini menarik dari kisahnya Mbak, soalnya penampakannya itu lebih cenderung sosoknya itu stabil, itu aja. Nggak yang lain-lain, nggak beraneka ragam. Kalau nggak kunti, gendruwo, pocong. Pocong pernah sekali pas itu lewat depan sekolah dulu. Itu lagi, Wujudnya ya bagaimana? ya pocong. Maksudnya kainnya itu lusuh apa putih bersih? Gak lusuh banget. Lusuh banget. Udah lusuh banget. Dia loncat apa terbang? Enggak, lagi diem aja. Oh, diem. Tapi gede. Terus apa yang Mbak lakuin ketika pocong itu muncul? Lari? Enggak, udah biasa aja. Soalnya saya lagi jalan sih. Oh, lagi jalan. Lagi di Nggak bacain ayat kursi Mbak? Pernah nggak? Pernah sekali. Pas apa reaksi mereka ketika Mbak baca ayat kursi? Enggak tahu. Soalnya saya juga tutupan kan. Oh, sambil merem. Terus saya enggak berani. Masih takut. Ya pokoknya sering ngeluhnya memang takut, memang sama saya sering ngeluh. Bu, tolong sih ini di itulah, aku jangan lihat-lihat apa-apa lagi. Saya pernah matur ke seseorang katanya, kayaknya nggak tahu bisa apa enggak Bu, kayak gitu. Saya juga memang sempat terpikirkan, selalu terpikirkan dengan keluhannya kalau sudah melihat sesuatu. Jadi selama ini memang saya selalu berpikir, karena sering mengeluh, sering melihat lah inilah itulah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang lain selain ruqyah, Mbak kemarin udah ikut kajian saya ya. Nah, sosok tentang kuntilanak, pocong, atau yang berbau yang menyeramkan, ini menandakan adanya kesadaran yang ngedon. Karena bisa dari PTSD, tentang trauma bisa, ya adanya trauma, kekecewaan yang dalam, kenangan yang buruk dan itu terekam kuat sekali di memori. Itu yang menjadi pandangan kita itu kayak proyektor loh Mbak. Jadi wujud itu adalah manifestasi dari rekaman bawah sadar kita. Karena ada kondisi keterpurukan yang belum terkubur dengan baik. Betul. Ini ngapunten, ini barangkali buka luka lama dan lain sebagainya. Ya memang ini obatnya supaya nanti nggak bisa ngeliat lagi dan sosok itu hilang 100%. Memang tugas yang pertama kali memaafkan. Seberapa sakit hatinya Mbak, sebesar apapun itu dilatih buat memaafkan. Dan juga bukan maafin orang lain aja, maafin diri sendiri. Saya rasa sih Mbak sudah berdamai banget sih sama diri sendiri, udah bisa motoran ya kan, sudah ada peralihan fokus ya dengan jalan-jalan sama teman-teman ke gunung, itu bagus, kegiatan positif saja. Bagus itu. Untung aja Mbak punya kegiatan. Kalau enggak kan lebih bahaya lagi dari ini. Lebih ngeri lagi. Empatinya sangat tinggi sekali. Empatinya sangat tinggi sekali. Memang ciri indigo begitu. Empatinya tinggi, sosialnya tinggi. Sosialnya sangat tinggi. Aslinya sosialnya sangat tinggi. Dan Mbak berjiwa seni. Kayak kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol, saya lihat tangannya, wah ini Betul. Perasaannya lembut, berjiwa seni. Tangannya hidup. Nah, iya. Terus punya pikiran yang kreatif gitu loh. Betul. Dan alhamdulillah Mbak punya itu. Allah kasih amanah itu. Nah, yang ini nih yang mengganggu dengan penampakan wujud mayat hidup. Kuntilanak kan mayat hidup kan, sama kayak vampir, kayak zombie.
Nah itu ya berarti harus yang tadi saya bilang, kubur masa lalunya. Biar mayat hidup itu juga ikut terkubur bersamaan dengan damainya Mbak terhadap keadaan. Ya saya mungkin nggak perlu tahu lah masalahnya apa. Karena Mbak ini sifatnya empatinya tinggi banget. Jadi terkadang Ibu, ini gejolak rasanya adalah serempetan ya dari energi-energi yang ada di sekitarnya. Baik dari ibu, dari kakak, atau dari siapapun yang ada di sekitar itu, membuat kayak suatu pusaran tertentu lah ya, yang menjadikan Mbak akhirnya kebuka itu portal gaibnya. Iya. Kayak ngelihat sesuatu. Padahal wujud hakiki dari jin ya nggak begitu. Ya, nunun sewunya saya jadi curhat. Aduh. Sedikit. Monggo. Saya juga minta maaf pada anak saya. Jadi selama ini kan saya memang single parent ya, selama berapa tahunnya, 10. Saya 20 tahun pernikahan, single parentnya 12 tahun 12. apa ya. Iya, hanya mungkin 5 tahun lah yang itu. Jadi dia kecil, umur belum 2 tahun, apa ya, saya sudah sendirian itunya, 3 anak. Dengan kehidupan saya yang, background saya yang masih yata bakti dulu. Ya. Terus apa, yang namanya ini sosok figur ayah tidak pernah ada. Saya pagi untuk berangkat, pokoknya saya minta maaf. Terus sudah tumbuh besar sampai dia sekolah saja, begitu dari madrasah, pengen ke luar daerah sambil mondok, itu saya nggak bisa melepas. Dia potensinya ada, bagus potensinya waktu di semua teman saya yang di itu oleh teman-teman, Bu, ibunya gimana sih? Karena saya sendirian, yang 2 sudah tidak di rumah, terus saya tidak percaya dengan ini nanti di tempat lain ya, dan jadi saya ini mungkin sudah mulai satu kecewaan. Dia kepengen ke tempat lain mondok, dari desa sendiri, tapi saya nggak boleh, tetap harus di desa sendiri dan meneruskan itunya apa sekolahnya. Terus sampai sudah selesai lah, begitu lulus MTS, dia juga pengen keluar itu lagi, saya nggak boleh juga, tetap harus di SMA Sudirman di tempat sendiri, dengan maksud juga untuk apa namanya menemani saya. Terus saya juga karena dulu dia itu bungsu nggih. Ini terakhir ya, karena makannya susah dan sebagainya, maka saya takut di sana kenapa-napa, dan kalau keperluan sakit atau sekarang saya sendiri, saya nggak bisa nengok dan sebagainya. Seperti itu saya ketakutannya. Sementara jujur teman saya yang itu ibunya, bapaknya juga Pak Kiai, karena ibunya banyak santrinya, pas bareng sama Sami dia tuh bisa ke sana, dan setiap bulan yang ke sana kan biasanya itu para santrinya. Saya kan nggak punya siapa-siapa, maka saya tidak berani untuk dia untuk jauh dari tempat sendiri ingatan. Jadi mungkin sudah bertumpuk-tumpuk, dia itunya tidak plor lah. Punya potensi ingin diitukan di mana, ditumpahkan di sekolah di mana, tapi dia nggak bisa terus terang. Seperti itu saya minta maaf juga. Selama ini kan dia juga, ibu sih saya mau ini nggak boleh, itu nggak boleh dulu, Nathan. Mungkin salah satunya itu juga begitu, dan faktornya karena saya single parent. Nah, bisa dipahami, benar manusiawi sekali. Bukan suatu kesalahan yang besar nih, karena tentu ibu punya pertimbangan seperti itu, kebijaksanaan seperti itu, karena yang nggak kepengen Mbak kenapa-napa. Karena ibaratnya yang paling berharga untuk hidup ibu ya Mbak Dina ya. Dina. Kalau kakaknya kan sudah pada menikah. Sudah. Ya kan, sekarang kan tinggal ya kalau nggak sama Mbak Dina sama siapa? Tempat curhatnya ya Bu ya. Ya, saya lega, selama ini saya merasa bersalah memang sama anak saya ini. Yang kakaknya kan dulu bisa sekolah keluar desa sendiri, yang satunya di Purbalingga di kota,
2 di kota juga di Mandi, lalu ke kota ke Jogja ini enggak. Kemarin pengen pondok di mana rencananya? Di Andalusia. Oh, Andalusia, Banjar. Kan Nusa Udah kan ininya kan sangat kuat Banyumas. hafalannya, tapi di Purwokerto Banyumas. Basen. Andalusia Banyumas. Oh, lah, oh iya. Basen ya? Iya. Soalnya di Banjar ada Andalusia juga. Oh iya. Yang Ada. punya Iya. apa? Kakak kelas saya itu Mungkin kontor. itu Tahfidz kan? Iya. Itu mungkin suatu kekecewaan juga. Dan sosok seorang ayah juga sampai sekarang dia kayaknya enggak. Ketika SMA sudah agak besar sampai perguruan tinggi suruh Din, ayo Din, kamu kontak papa, kamu kontak mas, suruh gitu. Kalau kakaknya 2 kan mau, dia nggak mau. Ngapain orang? Nggak pernah ditanyain. Ya. Biar lega. Tapi Mbak maafin Ibu ya. Cuma sungkem dulu Mbak. Sungkem yang benar-benar. Iya. Dicium Ibu, dipeluk cium Bu. Soleh. Dibacain Fatihah di ubun-ubunnya. Mas, tisunya Mas. Saya doakan Mbak jodohnya bukan hanya sekedar jadi suami tapi jadi bapak, kakak yang bisa ngomong betul-betul. Sayang sama Mbak, Mas keluarga 100%. Amin. Skripsinya moga-moga beres dulu, jadi di kesehatan ya? Perawat ya? Keperawatan? Ini mau keperawatan. Oh, Masya Allah. Maunya nanti cari yang benar-benar dia beriman. Amin. Nah, itu modal utama tuh. Seganteng apapun nggak beriman ya, dia akan nyanyiakan, dia nggak bertakwa kepada Allah pada perempuannya. Karena ya nggak mungkin orang bertakwa itu bakal menzalimi istrinya. Ya, moga-moga nanti bisa dapat yang soleh. Dan soleh itu nggak mesti santri, soleh itu nggak mesti ustadz. Ya syukur Mbak bisa mendapatkan cita-citanya itu ketika nanti sudah menikah. Entah kapanpun itu siapnya Mbak. Amin, ya Allah, amin. Ikutan sedih ya Allah. Moga-moga habis ini udah nggak ada kuntilanak yang bolak-balik lagi. Nanti kalau Mbak sudah istilahnya apa ya? Bahasanya Pak, meriset kali ya. Ya nanti moga-moga itu nambahkan dah hilang semua. Sekarang yang Mbak butuhkan justru malah apa tadi? Ruqyah untuk psikologis. Meruqyah untuk penyakit. Bukan penyakit, apa? Psikis ya. Keluhan-keluhan yang ada di hati selama ini. Ya jadi penyakit sih memang, karena keluhan-keluhan itu kan sudah lama numpuk. Apalagi ya fatherless itu yang kemarin saya sampaikan ya. Dan fatherless itu kehilangan sosok ayah. Semoga Ibu dapat pengganti berupa kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Amin. Wong buktinya putri-putri Ibu, khususnya Mbak ya, karena saya baru lihat Mbak, itu punya banyak potensi, Masya Allah. Alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah dulu itu ya teman-teman saya itu menyayangkan sekali kalau anak saya nggak di sekolah kan di tempat yang seperti itu hafal ngaten ya. Tapi memang seperti itu keadaannya, itu salah saya pokoknya. Mbak berarti seneng hafalan? Seneng dulu ya, itu. Otodidak saja, hafal Qurannya, nanti disimak sama ustazah siapa, minta tolong untuk disimain hafalannya. Pelan-pelan sambil belajar bahasa Arab juga bisa, secara online sekarang kan banyak ya. Atau mondok ngalong, pondok apa? Kalong itu ya. Ya Nusewu, jadi ini Pak, ini aibnya Dini. Waktu masuk itu saya, udah sekarang kamu masuk asrama sama mondok aja sekalian di itu. Di Unisula kan, di Unisula kan ada itu di situ. Dia kayak dendam sama ibu juga, iya. Wah, dulu aja saya nggak boleh, waktu kasih saya nggak mau saya kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau Mbak memang minatnya di situ, bismillah. Bisa kok jadi hafizah, walaupun nggak harus mondok. Aduh, ada ipar saya nggak pernah mondok, sekarang udah 20 juz. Udah 20 juz. Adiknya istri saya,
Iya. Dan itu otodidak dia ngafalin, dan tiap ba'da maghrib disimak sama, kadang sama dulu almarhum bapak mertua, sekarang sama ibu, kadang diminta disimain saya tuh. Alhamdulillah tuh 20 juz kalau nggak salah tuh. Terakhir waktu 2 tahun yang lalu 18, sekarang udah 20. Itu otodidak, dia nggak mondok. Pernah sih mondok tapi sakit, habis itu pulang. Nggak lama mondoknya. Iya. Karena sakit, terus pulang. Cabut dari pondok. Dan fokus, ada ipar saya nih, karena memang sekolahnya juga homeschooling, sengaja karena pengen fokus hafalan. Jadi saya yakin Mbak bisa. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Kalau memang punya tekad kuat, Allah pasti akan mudahkan. Asal niat ngafal Qur'annya itu memang lillahi ta'ala. Betul. Dan apapun itu yang Mbak inginkan selama ini yang Tidak. mungkin terbelenggu atau mungkin terkekang, ya, jalani saja, bismillah. Iya. Yang penting Ibu ngerestui. Ibu. Berarti Ibu pun punya trauma sebenarnya ya? Sangat. Ya kita terapi aja bareng-bareng ya. Sangat. Masya Allah, subhanallah. Kemarin Ibu ikut ruqyah masal enggak? Saya nggak ikut. Nggak ikut, saya pas saya mau ikut tapi saya nggak bisa, keadaan nggak bisa. Ya, saya niatnya ikut tapi nggak bisa ke Purbalingga. Mbak kemarin reaksinya apa sih Mbak? Saya nggak lihat tadi. Kan saya fokus di depan ya. Pertama itu nangis, tiba-tiba kayak pengen nangis, terus kayak lepas gitu, teriak-teriak, habis itu nggak tahu lagi. Oh berarti blank, nggak sadar. Ya. Tapi awalnya nangis dulu ya? Iya, nangis. Teriak atau cuma sekedar nangis sesenggukan? Katanya sih teriak. Oh, teriak. Teriak. Ya itu kalau memang reaksinya itu sampai teriak-teriak, ngejejer, berarti itu setannya selama ini ganggu lewat kondisi jiwa yang terkekang. Benar yang Ibu tadi sampaikan, berarti alhamdulillah Ibu nyambung. Tanpa saya harus gali, Ibu udah menyampaikan semua, itu memudahkan malah. Kadang saya harus gali lama, muter-muter ke sana kemari, baru keluar lah. Ibu nggak perlu digitukan, udah keluar semua nih, malah kepenak banget, alhamdulillah. Semoga jadi jalan sembuhnya Mbak Dina dari gangguan-gangguan itu. Pantesan kalau kemarin kita cek kan, kita diagnosa ketika setelah ruqyah masal ada sesi konsultasi, Mbak Dina bercakap sama saya. Itu utamanya kan di sini ya, kemarin saya bilang. Mau sering kering tenggorokan. Kayak ludahnya kering. Karena sering banget. Dari dulu apa baru-baru ini? Pas itu baru-baru pas kuliah ini super sering kering banget. Iya itu jadi apa ya, naudzubillah. Si ifrit-ifrit ini kayak mereka kan biasanya kalau mau ngadar itu pakai punya piranti khusus gitu. Kayaknya diletakannya di sini tuh. Di sini nih maksudnya. Habis sholat kemarin katanya habis itu ya sininya panas Pak. Habis sholat tuh kemarin. Di mana? Habis sholat Kemarin waktu sini itu habis panas sholat, banget sini habis katanya. pulang itu. Pulang dari Ruqyah ruqyah. masal, habis sholat pasti sini panas. Panas. Badannya kan semua sakit itu kemarin, lemes sekali. Masih sakit sekarang. Sekarang umur berapa sih? 22. Oh 22. Berarti lahiran 2003. 2020. 2002 ya? 2002. Oke, kita ruqyah ya, Mbak. Bismillah lah, moga-moga udah nggak ada reaksi. Tapi udah. Lega ya? Belum sih, Jane. Masih ngendep. Mau nanti mungkin off the record kita ngobrol. Ya. Sama istri saya boleh, biar mungkin sama-sama cewek kan enak untuk curhat. Nggak apa-apa, perlu diplongkan sekalian. Apa yang jadi kepengennya Mbak, apa yang masih jadi ganjalan selama ini, sakit hatinya banget tuh ke siapa, itu nanti coba. Tapi kita ruqyah dulu ya. Mbak, ini saya mau bacakan ayat-ayat khusus buat meluruhkan sedih maupun semua penyakit hati. Moga-moga Allah memperkenankan kita semuanya penyakit hatinya hilang, amin. Termasuk saya sendiri. Nah ini ya semua dari kita pasti punya kenangan yang buruk ya kan, sakit hati sama orang, mungkin dia kadang ada kedengkian, kadang ada kesombongan, kadang ada kecenderungan sama maksiat, yang namanya manusia biasa pasti akan selalu ada seperti itu. Maka saya bacakan untuk diri saya, untuk Mbak, Ibu, dan semua yang nonton acara ini.
Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkau memperkenankan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipegang sini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Mbak Madinah, istighfar. Ya Allah, hamba ikhlas. Bantu hamba untuk ikhlas ya Allah. Bantu hamba untuk ikhlas melepaskan semua belenggu-belenggu dalam hati hamba. Astagfirullah. Bilang dalam hati, bantu hamba ya Allah untuk melepas seluruh belenggu-belenggu, trauma, sakit hati, kesedihan, kekecewaan, amarah yang masih ada dalam hati hamba ya Allah. Engkaulah pemegang hatiku, Engkaulah penjaganya, Engkau yang mengawasinya ya Allah, dan Engkau sebaik-baik yang menjaga hatiku ini.
Astagfirullahaladzim. Ibu dipeluk aja, Bu. Jangan dibisikin, nggih. Oh, iya. Dah biar Mbak bisa nenangkan, Bu. Ibu bilang sambil minta maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tenang. Mbak marah manusiawi. Susah buat ikhlas ya? Masih berat ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau Mbak nggak ikhlas, makin berat. Sekarang nggak apa-apa. Untuk Mbak melepaskan amarah. Jangan ditahan, lepaskan. Bukan jin mutlak mau histeria. Ya selama ini yang membuat keras untuk bisa rela ya tentunya korin, setan-setan itu, setan korin. Jadi kalau korin nggak bisa dihilangkan, dia hanya bisa ditundukkan dengan kesadaran dari manusianya itu sendiri, kesadaran uluhiyah untuk ikhlas, pelan-pelan, nggak bisa kita paksa. Ibaratnya sekarang Mbak Dina lagi pincang, nggak mungkin orang pincang kita suruh, kita paksa untuk lari. Dia bakal jatuh-jatuh. Biarkan dulu. Biarkan dia nyembuhkan lukanya di kaki, baru kalau sudah sembuh lukanya, sudah bisa jalan normal, kita bisa suruh lari. Coba peluk ibu Mbak. Bisa? Sentuh tangan ibu, Bu. Tangannya disatuin gini. Nah, ayo digenggam.
serigala. Di Quran itu menunjukkan adanya gangguan psikologis yang merasa dibuang sia-sia. Beda sama anjingnya. Terus serigala, kayak kisahnya Nabi Yusuf itu kan simbol kejahatan dari saudara-saudaranya kan serigala. Mbak Soleha, Mbak Dina, Mbak Dina, Mbak Dina, istighfar. Insya Allah semua baik-baik aja. Mbak Dina bukan anak yang terbuang, enggak sama sekali. Enggak. Ibu sangat sayangnya luar biasa. Sangat. Nanti sosok ayah Mbak bakal digantikan nama suami yang soleh insya Allah. Mbak nggak pernah sendiri. Nabi Yusuf dibuang itu lebih mengerikan ya. Dibuang ke sumur, dijadikan budak, dijual di pasar budak, pernah mengalami pelecehan, ya, percobaan pelecehan, di penjara, tapi Allah angkat derajatnya karena beliau ikhlas dan mau maafin orang yang dulu pernah buang dia, yang dulu pernah buang beliau ke dalam sumur waktu kecil. Mbak nggak pernah terbuang, masih ada ibu yang selalu sayang, kakak-kakak yang selalu sayang dan mensupport. Banyak yang sayang sama Mbak Dina, ya. Banyak yang masih sayang sama Mbak. Allah juga kasih nikmat Mbak untuk bisa daki gunung, punya kepintaran. Sekarang bismillah, kita nggak bisa netralkan hati kita sendiri. Kita harus minta sama Allah yang memiliki hati kita. Ya, sekarang buka mata yuk. Mbak Dina Soleha. Buka mata. Yuk buka mata. Buka mata. Mbak Dina. Buka mata. Ayo, bismillah. Bismillah buka mata yuk. Kita kalahkan ini korin-korin setannya. Ayo, bismillah. Mbak Dina anak kuat. Ya, nggak apa-apa, teriak dulu, nggak apa-apa. Boleh. Ayo Mbak Dina. Oke. Ibu mau dulu, ibu disuruh keluar dulu ya. Ya, disuruh keluar dulu ya. Ini kamera dimatikan. Ibu keluar dulu, Bu. Ngapunten. Saya paham, Mbak. Sakitnya luar biasa. Dalam banget gelaknya. Duduk yuk. Duduk sini. Mbak Dina. Mbak Dina. Istighfar dulu, tenang dulu, nanti baru duduk. Kresek. Mbak Dina. Keluar kamu lah. Nggak usah ganggu Dina, nggak usah ganggu sana. Keluar.
Dina ada yang jaga. Kamu keluar sana. Keluar. 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 Tuh udah bentuk simbol. Keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kresek mas. Allahu Akbar. Kresek bu. Diunyel-unyel bu, tanggupnya. Nah. Nini, metu kowe nek. Nini nek. Metu.
Matuk. Wah, konangan maning. Ifrit. Sini Bu, bakar aja Bu. Oh, ternyata sembunyi kamu di sini. Nah, setan mana tahu belas kasihan. Kresek Bu, kresek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Arab disiksa baik. Mana betul? Kamu jangan bisik-bisikin Dina terus, kasihan. Mana betul? Melek Jajal. Mbak. Bu, kita sholat dulu ya. Ibu tunggu di sini dulu, nggak apa-apa? Nggak bakal kenapa-napa, tenang aja. Kita break sebentar. Ini kita habis break sholat dan masih seperti ini, oke? Mbak. Istighfar yuk, bangun yuk. Nggak mau. Coba lihat matanya, lihat. Madina, sorry ya, mesti saya tetesin ya. Ini serius, memang ada jinnya, bukan histeria top. Udah, nggak usah dikader-kader. Dia jadi anak soleha nanti. Dia wanita soleha, nggak usah dikaderin. Nah. Cariin santri nanti buat jadi suaminya. Hah? Kamu ngapa di sini? Kasihan. Terus senang. Wah, basi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Mbak, istighfar. Dengar saya? Iya. Tekan sendiri titiknya. Yang keras ya. Tak tuh, terus didorong. Ini ya. Ayo tekan sendiri Pak. Curhat yuk. Siapa cowok yang nakal siapa? Ada yang nakal ya sama kamu ya? Sama Mbak siapa namanya? Adina ya? Dinakalin? Iya, kamu siapa? Kenapa sedalam ini sakit hatinya? Ditempeli sampai ditempeli ifrit itu. Mbak Dina, dengar saya nggak? Coba buka mata yuk. Yuk sadar yuk, duduk yuk. Yuk duduk. Minta tolong Bu, bantu duduk. Ayo. Apa teman? Bismillahirrahmanirrahim.
Saya lagi nanya, tapi belum bisa jawab. Mbak, bangun dulu ya. Kalau kayak gini nanti nggak bisa saya terapi, susah. Ini dari tadi nyelinap terus setannya. Mbak Tina. Mbak Tina. Biar dulu aja, Bu. Nggak usah cukup dipeluk aja. Masih belum netral, susah ini untuk disadarkannya, nggak susah. Biar dulu, sepuasnya Mbak. Ya Alhamdulillah Mbak Dina akhirnya sudah sadar. Nah, ini menarik kasusnya. Sebenarnya kalau dikatakan indigo ya indigo dengan bakat humanisnya, beliau itu sosialnya tinggi sekali, empatinya tinggi banget. Moga-moga nanti jadi ibu yang baik ya, amin. Yang kedua itu yang saya temukan kasus psikisnya memang lebih dominan dan ternyata bukan hanya sekedar histeria belaka, ada si Ifrit ini yang nempeli kesadaran Mbak yang sudah terlalu lemah. Sebenarnya nanti untuk Mbak Dina insya Allah obatnya adalah dengan tazkiyatun nafas ya. Kalau healing insya Allah nggak kurang-kurang ya. Tinggal healing yang dari internal ya, dengan zikir, baca Quran itu ya. Tapi dengan bukan formalitas baca, tapi dibaca artinya. Pak ikut majelis pengajian. Itu biar nanti Mbak punya support system yang bagus, circle pertemanannya juga baik, solehah, dan hindari dekat dulu sama cowok-cowok yang red flag apalagi itu ya. Jangan itu. Karena selain luka lama ditambah luka baru, jadi kan jengkelnya luar biasa. Nah itu nanti yang dinetralisir sendiri dulu ya. Insya Allah kalau sudah mulai membaik, sudah stabil, baru nanti bisa ruqyah lagi. Kalau menurut saya malah Mbak sekarang terapinya bukan ruqyah maksudnya dibacakan orang lain ke Mbak ya. Mbak bisa ruqyah dengan diri sendiri, sambil baca, sambil melatih untuk menguatkan jiwa, mental, sambil berusaha untuk yang ngeluruhkan, ngademin hati. Tadi emang waktu reaksi kayak gitu, sadar nggak? Iya masih dengar, cuma kayak gak bisa apa-apa udah. Kayak dikendalikan? Mbak lihat sosok yang ngendalin nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak sama sekali. Cuma tadi pas kayak buka mata tuh, kayak kan melang kesini tuh kayak ada yang hitam gitu. Apa? Gak tahu apa tapi hitam terus kayak nutup lagi. Ya Mas itu hitam ya. Bukan kayak seluruh. Hitam semua kayak bayangan? Iya. Ya sudah lah, biar aja. Ya setan memang selalu mengincar setiap orang, bukan hanya wanita ya. Kenapa kok banyakkan wanita ya? Karena wanita yang lemah. Allah berikan kelebihan berupa kelebihan rasanya lebih dominan, lebih lembut. Makanya karena terlalu lembut bisa dipatahkan kalau nggak ada yang nguatin. Nah ini, makanya selalu minta taufik. Taufik itu artinya pertolongan dari Allah. Hati kita kan yang bisa mengendalikan Allah. Kita cuma berupaya. Nah minta sama Allah, engkau sebaik-baik penjaganya, engkau sebaik-baik pelindungnya, maka lindungi dan jagalah. Serta ini hilangkan bibit-bibit setan di hatiku. Jadi termasuk ini semua doa umum ya. Baik yang dari peruqyah maupun yang diruqyah sama. Karena PR kita masih panjang. Sebelum meninggal, nggak ada manusia yang aman dari fitnah. Ya moga-moga kita diselamatkan Allah dari fitnah dunia. Dan nanti setelah dikubur juga, moga-moga nggak dapat fitnah kubur ya. Amin. Ya ini masih terus ya PR-nya, moga-moga bisa diselesaikan.
Ada ganjalan yang mungkin mau disampaikan? Nanti off the record aja mungkin kalau Iya sih. enggak ya. Sama pas itu mau tanya Ustaz, apa namanya? Dulu tuh kan saya juga kemarin kayaknya udah cerita ke Ustaz. Yang apa tuh? Yang lihat apa hantu yang di mimpi teman saya sebelum teman saya cerita ke saya. Saya udah chat-chatan dulu sama temen yang 2 ini. Kayak hantunya tuh ngintilin ciri-cirinya ini. Terus teman saya tuh telepon ke keluarganya. Semalam habis direp-repin ini hantunya ciri-ciri ini. Terus kok sama yang udah saya chat ke temen 2 ini, hantu yang ngintilin itu. Ya memang dibantu sama si Ifrit itu. Ifrit. Si setan itu memang dia jatuh cinta ya karena frekuensi Mbak terlalu jatuh dalam, terlalu rendah. Iya. Akhirnya masuk ke dimensinya mereka, ke gelombangnya mereka. Akhirnya ya nyambung. Makanya kalau nggak mau nyambung terus, tinggikan gelombangnya. Biar nggak sefrekuensi. Pernah belajar fisika kan di SMP apa SMA tuh yang pakai garpu talak. Percobaannya terus pakai bola pingpong. Misal ini 550 Hz. Ini pakai 440 ya nggak bakal berefek apa. Pakai 600 nggak akan berefek. Pakai 1000 apalagi. Ya dia akan berefek yang sama-sama sefrekuensi. Nah, lalu gimana caranya itu? Latih ikhlas. Pertama dari maafin ngapunten ya, Bapak. Itu dulu. Kemudian jelas minta maaf sama ibu dan juga memaklumi. Kalau memang ada ganjalan di situ. Dan lain-lainnya Mbak yang lebih paham. Saya nggak perlu dikte. Saya cuma kasih benang merahnya, silahkan dicari sendiri peta hidupnya. Doakan ya Mbak Dina, ya moga-moga skripsinya lancar. Ini gangguan sudah hilang semuanya. Setelah selesai lulus dengan baik, moga-moga nanti dapat kehidupan yang mulia, yang baik dengan laki-laki yang bisa jadi imamnya Mbak Dina dunia akhirat. Semangat ya. Nah, hilang. Nah, kalau kita mau tafsirkan banyak tadi sebenarnya, tapi ya nggak perlu lah. Ya, nanti di balik layar saja. Oke, terima kasih teman-teman. Doain terus ya untuk teman-teman yang mau daftar, bisa daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Baik kisah kita maupun MFO menyapa rumah, tapi sementara masih wilayah Banyumas dan sekitarnya. Nanti kalau kita keluar kota pasti akan ada pengumuman di komunitas YouTube kami ataupun di Instagram dan Facebook. Jadi bisa di-follow juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Dina.